Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia. Alhamdulillah, pada hari ini kita diberikan sehat wal afiat. Kita diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita manfaatkan waktu itu untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah. Kita tinggalkan urusan dunia sejenak, kita tinggalkan pekerjaan, kita tinggalkan perdagangan, kita minta ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini suatu jalan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tapi yang lebih penting, hadirin rahimakumullah, nilai yang kita dapat adalah nilai iman dan Islam. Itu yang sangat penting bagi kita. Saya berkali-kali mengatakan bahwa dunia ini cuma hanya laib, permainan, fata morgana. Semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak dibawa apapun kecuali amal ibadah kita. Orang terkaya di dunia, terkaya di Indonesia, tetap matinya hanya membawa amal ibadahnya selama dia di dunia. Dan itulah yang kita damba-dambakan akan kembali ke sana. Hadirin tidak usah khawatir, rumah kita awalnya sorga. Bapak kita dari sorga Nabi Adam. Insya Allah mudah-mudahan kita dapat ridha Allah dan kita ke sorga sama-sama. Amin ya rabbal alamin. Dan kita minta kepada Allah hanya satu, karena dalam hidup ini cuma endingnya, terakhirnya. Proses orang katakan bandit, perampok dan sebagainya, tapi kalau endingnya dia husnul khatimah, insya Allah dia ahlul jannah. Dia beribadah, dia sholat, dia puasa, tapi endingnya dia husnul khatimah, jauh dari ahlul jannah. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, mintalah setiap waktu, waja'alna husnul khatimah, waja'alni husnul khatimah. Mintalah kita selalu diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia. Adakah ibadah yang Allah berikan contoh dahulu sebelum Allah mengerjakannya, sebelum Allah memerintahkan hambanya? Apakah Tuhan itu memberikan contoh sholat dulu sebelum
Tuhan memerintahkan kita sholat? No way. Tidak. Apakah Tuhan memberikan contoh puasa dahulu sebelum Tuhan memerintahkan kita untuk puasa? No way. Tidak. Apakah Tuhan memberikan contoh zakat dahulu sebelum Tuhan memerintahkan hambanya untuk berzakat? No way. No, tidak. Apakah Tuhan mencontohkan ibadah haji dahulu sebelum Tuhan memerintahkan hambanya untuk berhaji? No way, tidak. Tapi ada satu ibadah yang Allah contohkan dahulu sebelum Allah memerintahkan hambanya untuk beribadah tersebut. Apa ibadah itu? Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Contoh, sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat, mendoakan Rasulullah. Mencontohkan dahulu Allah bersolawat dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Contoh, baru ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Baru Allah perintahkan, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebegitu Allah repot-repot untuk mencontohkannya kepada hambanya untuk memberikan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah yang lain tidak pernah Allah contohkan dahulu baru perintahkan kepada hambanya. No. Tetapi solawat spesifik bagi Allah. Allah contohkan dahulu, Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi, barulah Allah memerintahkan kepada hambanya untuk bersolawat. Hadirin rahimakumullah. Makanya selalu digandengkan kata Allah dengan Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Walaupun digandengkan dengan nama Allah selalu, walaupun selalu Allah berselawat kepada Rasulullah, tapi ingat, Muhammad adalah bukan Tuhan. Muhammad adalah manusia biasa. Jangan sampai gagal paham dengan pengikutnya Nabi Isa alaihi salam. Karena Nabi Isa diberikan mukjizat oleh Allah, bisa menghidupkan manusia yang mati menjadi dihidupkan kembali, bisa menyembuhkan orang buta langsung seketika menjadi melihat, menghidupkan burung yang sudah dicincang begitu kemudian dihidupkan kembali. Itu bukan karena Nabi Isa, tapi biiznillah, karena izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena membutuhkan pada saat itu, meyakinkan kepada pengikutnya. Makanya di Quran tidak ada yang namanya Kristen tapi Nasrani. Sampai Allah mengatakan jangan sampai gagal paham atas pengikut Nabi Isa alaihissalam. Langsung Allah katakan, Qul, katakan Muhammad, innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Katakan Muhammad, sesungguhnya saya adalah basyarun, manusia biasa yang hanya diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Muhammad tidak berikan wahyu, sama seperti kita manusia biasa. Memang beliau manusia biasa. Kenapa sampai Allah mengistilahkan basyarun, bukan insanun? Beda hadirin antara basyarun dengan insan. Basyar itu benar-benar basic daripada manusia, basically daripada manusia. Makan,
minum, seksual, itu basyar. Tapi kalau sudah meningkat kepada insan, barulah dia itu dikatakan insan kalau dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang yang tidak beriman, maka tidak pernah beribadah, maka dia disebut dengan basyar. Hanya cukup hidup di dunia saja, selesai. Itu basyarun. Sampai sebegitu Allah pakai kata basyar bukan insan. Kenapa? Jangan sampai umat Muhammad gagal paham, takut dianggap bahwa Muhammad itu Tuhan. Ini sangat berbahaya, hadirin rahimakumullah. Pengalaman Nabi Isa alaihissalam. Bahkan sampai dikatakan basyarun. Jadi kalau banyak juga basyarun yang sekarang ini yang menganut paham agnostik, yaitu paham yang berpandangan bahwa tidak ada kekuatan metafisik dalam hidup ini. Ya udah, hidup ini cuma sampai dunia saja. Itu penganut paham agnostik namanya. Pandangan yang tidak percaya kepada Tuhan. Beda dengan ateis. Agnostik adalah pandangannya, tapi ateis sudah seluruhnya adalah dia tidak percaya dengan Tuhan. Banyak sekarang yang berpaham kepada agnostik, terutama anak muda yang tidak percaya dengan kekuatan Tuhan. Makanya jangan sampai kita gagal paham, hadirin rahimakumullah. Makanya kita harus dikatakan, ada mengatakan how you speak, how you think, how you speak, how you are. Perdalamlah pola pikir, wawasan, informasi. How you speak, barulah kita bisa berbicara. How you are, itulah Anda. Jadi orang bisa kita lihat bagaimana orang itu intelektual atau tidak, punya wawasan atau tidak, tergantung bagaimana dia berbicaranya. Karena dari speak, dari thinking, speak. Thinking, speak. Thinkingnya semakin sempit, maka speaknya juga semakin sempit. Thinkingnya semakin cetek, maka juga speaknya semakin cetek. Thinkingnya semakin cetek, maka speaknya juga semakin cetek. Ya itulah dia. Di dalam agama itu diperlukan thinking yang sangat luas, informasi yang sangat luas, knowledge yang sangat luas, supaya kita speaknya itu adalah luas, punya wawasan yang luas, sehingga kita tidak gagal paham dalam menghadapi, dalam menganalisa hadis maupun tafsir dan sebagainya dan sebagainya. Kenapa kita terjadi gesekan di antara umat? Karena thinkingnya yang sempit, sehingga speaknya juga sempit. Terjadilah gesekan yang timbul egoisme pada diri kita. Lu salah mazhab lu, gua yang benar. No way. Padahal dia syahadat, padahal dia sholat. Ngapain kita bahas itu yang sifatnya aksesoris? Buat apa? Selama dia masih syahadat, selama dia mengimani Allah dan Rasul, selama dia sholat sesuai dengan shollu kama ra'aitumuni usalli, nggak perlu kita bahas yang lain-lain, yang semuanya itu adalah cuma hanya aksesoris. Jangan menjadi gesekan, hadirin rahimakumullah. Inilah yang tidak maju kita, karena kita selalu ribut dengan gesekan yang aksesoris, yang bukan prinsip, hadirin rahimakumullah. Sampai saat ini. Kenapa? Karena thinkingnya sempit, karena thinkingnya tidak luas, maka speaknya pun juga tidak luas. Itulah dia. How you think, how you speak, how you are. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, kita sebagai tabi'in. Pernah Rasulullah pada suatu saat di sholat asar, setelah Rasulullah itu sholat asar berkumpul dengan para sahabat, ditanya, sahabat yang hadirin ditanya sama Rasulullah, wahai sahabatku, siapa yang mulia di sisi Allah, makhluk yang mulia di sisi Allah? Sahabat sebelah kanan ditanya sama Rasulullah, kemudian mereka menjawab, malaikat ya Rasulullah. Betul, malaikat makhluk yang mulia di sisi Allah, tapi bukan itu yang saya maksud. Kemudian yang tengah, deretan tengah,
Rasulullah kemudian bertanya, siapa makhluk yang paling mulia di sisi Allah? Para nabi, ya Rasulullah. Betul, tapi bukan itu yang aku maksud. Ditanya lagi sebelah kiri, wahai sahabat, makhluk yang mulia di sisi Allah itu siapa? Kemudian menjawab sahabat sebelah kiri, para sahabat ya Rasulullah, yang bertemu dengan engkau, yang melihat ketawanya, yang melihat senyumnya, yang melihat tingkah lakunya. Betul, itu juga makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan itu yang aku maksud, kata Rasulullah. Ada yang tengah agak usil sahabat. Kalau begitu siapa yang kau maksud ya Rasulullah? Yang aku maksud makhluk yang Allah muliakan di sisi Allah adalah makhluk yang percaya kepada aku, yang beriman kepada aku, tapi mereka tidak pernah melihat aku, tidak pernah melihat senyumku, tidak pernah melihat marahku, tidak pernah melihat ketawaku, tidak pernah melihat pemimpinanku, tidak pernah melihat kehidupan aku dalam berkeluarga. Itulah makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka beriman kepadaku dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa? Ya tabi'in lah. Tabi'in itu adalah orang yang tidak pernah melihat Rasulullah, yang tidak pernah bertemu Rasulullah, tetapi dia mengimani Rasulullah dan imani Allah. Itulah dengan tabi'in. Dan kita termasuk tabi'in keberapa tidak tahu. Kita tidak pernah melihat Rasulullah, tidak pernah melihat senyumnya Rasulullah, tapi kita iman kepada Allah. Disitulah kebanggaan Allah Subhanahu wa taala. Dan aku rindu kepada mereka yang mereka tidak pernah ketemu aku, kata Rasulullah, tapi mereka iman kepadaku dengan ikhlas dan tulus. Mudah-mudahan hadirin rahimakumullah, dengan khutbah yang singkat ini kita menjadi tabi'in yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita beriman kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita doa kepada Allah mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أدعى إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكتك المقربين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين واعلِ كلماتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.